Shalom semuanya. Semangat pagi, pagi-pagi semangat. Ya, hari ini kita memasuki awal bulan, yaitu tanggal 1 November. Ya, wah gak terasa nih, 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Nah, kakak-kakak sekolah minggu dan abang-abangnya, abang-abang sekolah minggu sudah menyiapkan segala rangkaian kegiatan untuk Natal kita. Walaupun secara online, kakak dan abangnya akan semakin semangat jika adik-adik pun mengikuti kegiatan Natal yang sudah kita adakan. Oke? Jadi adik-adik jangan lupa untuk mendaftarkan diri adik-adik di formulir yang sudah kakak kelasnya berikan, ya. Nanti dibantu sama orang tuanya. Oke? Nah, hari ini Tuhan Yesus sudah memanggil kita. Untuk apa? Ya, untuk beribadah. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tidak menyadarinya, tapi secara tidak langsung adik-adik datang pada hari ini dengan tepat waktu. Itu karena Tuhan yang memanggil adik-adik untuk kita sama-sama beribadah sekolah minggu secara online. Oke? Kita sambut hari ini dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah tahu semuanya? Oke, kita sama-sama bernyanyi ya dengan penuh semangat. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dan nyanyikan sekali lagi dari awal. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Kiranya Tuhan memberkati kamu dimanapun kamu sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Inang layani untuk adik-adik sekolah minggu sekalian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau menjaga kami dan memanggil kami untuk tetap setia di dalam setiap kondisi mau mendengarkan firman Tuhan. Maka buka hati pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami hidupi dalam perkataan kami, perbuatan kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di minggu kita yang pertama di bulan November ini tertulis di Mazmur 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian dikatakan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu.
Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku berjalan belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa sih di dunia ini gak mau bahagia? Tentu saya mau berbahagia. Kamu juga pasti mau berbahagia. Orang tua kita pasti mau berbahagia. Bahkan opung kita yang udah tua pun pengen berbahagia. Semua orang manusia mau berbahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mereka mengusahakan banyak hal. Kenapa orang tua kita menyekolahkan kita? Karena orang tua kita ingin kita bahagia nantinya. Lalu kebahagiaan kita itu akan menjadi kebahagiaan mereka juga. Lalu opung kita juga berharap kita supaya dia ingin berbahagia. Dan kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya yang terutama pasti adalah di masa tuanya dia bisa menikmati hal-hal yang baik. Dia bisa mendengarkan hal-hal baik. Dia bisa melihat hal-hal baik. Apalagi jikalau kesehatannya tetap ada dalam tubuhnya selama masa tuanya. Itulah kebahagiaan. Oleh karena itu, orang-orang yang memang dalam kondisi semakin lemah untuk mengejar kesehatan itu sebagai kebahagiaannya, dia akan memakan makanan yang sehat. Dia akan mengikuti peraturan-peraturan. Dia akan taat kepada apa yang diperintahkan. Contohnya adik-adik sekolah minggu, karena kepintaran akan mendatangkan kebahagiaan, maka kamu jadi taat untuk belajar, sekolah, mendengarkan guru. Karena kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan anak-anaknya, maka orang tua akan selalu bekerja dan berusaha melakukan yang terbaik, mencari yang terbaik untuk anak-anaknya dengan melakukan hal-hal tertentu di dalam pekerjaannya. Ya, itulah upaya manusia di dalam mencapai kebahagiaannya. Tapi kebahagiaan itu tahu tidak sih? Itu kebahagiaan yang hanya masih sebatas kebutuhan kehidupan manusia. Tapi dalam teks kita hari ini ada kebahagiaan yang ditawarkan Allah, yang diserukan oleh pemazmur dalam teks ini. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu judul dari perikop Mazmur 119 ini. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, orang yang hidup sesuai dengan Taurat atau aturan firman Allah, hidupnya tidak akan bercela. Contohnya, dia tahu titah perintah Tuhan di dalam ke-10 titahnya. Jangan mencuri, katanya. Lalu dia menuruti itu, dia tidak akan tercela. Tetapi ketika dia berlawanan dengan titah itu, dia ambil yang bukan menjadi hak miliknya, lalu kemudian dia akan hidup tercela. Dan ketercelaannya itu adalah ketika dia mencuri, dia dapat konsekuensinya, yaitu tertangkap dan dipenjara. Lalu orang yang dipenjara itu biasanya kalau sudah keluar dari penjara, mereka akan dipandang miring oleh orang lain. Artinya dia akan dilihat bercela di mata orang lain. Dianggap kejahatannya itu akan tetap ada dalam dirinya. Sikap mencurinya itu akan tetap ada di dalam dirinya. Jadi dia kalau datang ke rumah orang langsung dicurigai. Ya, itu sebabnya firman Tuhan, Taurat Allah adalah cara kita untuk mengejar kebahagiaan. Karena Taurat itu akan menjaga kita agar tidak melakukan kesalahan yang pada akhirnya nanti bisa mempermalukan kita. Makanya tadi di teksnya dikatakan, aku akan bersyukur dan jujur. Aku tidak akan mendapatkan malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Karena setiap orang yang melakukan perintah Allah, dia tidak akan mengalami malu. Lalu kenapa kita harus melakukan perintah-perintah Allah menjadi pencapaian kebahagiaan? Ya, perintah Allah akan mendatangkan keselamatan bagi setiap orang, yang pada akhirnya kita semua berbahagia karena perintah itu. Contohnya, kalau kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas, itu akan menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Tetapi kalau kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, itu tidak hanya merugikan diri kita, juga merugikan orang lain. Contoh nih, dalam merah nih ya, tiba-tiba ada orang yang tetap mengegas. Rupanya dari sebelah sana, seberang jalan ada yang mau lewat, dan akhirnya dia tabrak. Lalu ketika dia menabrak orang,
Karena dia melanggar aturan, maka dia ditangkap, lalu dikenakan denda. Dan rupa-rupanya orang yang ditabraknya mati, dia harus tanggung jawab. Dan bahkan mungkin bisa dituntut untuk menanggung jawab ikut dengan anak-anak orang yang mati itu, yang mungkin kebetulan anak-anak yang masih kecil. Artinya peraturan itu ditetapkan Allah, ditetapkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga diri manusia itu sendiri, supaya bisa meraih kebahagiaan. Jadi sudah menjadi tugas kita supaya kita tunduk dan taat di dalam perintah Allah dalam meraih kebahagiaan. Tunduk dan taat dalam perintah Allah untuk memperoleh keselamatan. Jadi ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, kepada aturannya, kepada firman-Nya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan bukan hanya kebahagiaan ketika kita menerima apa yang kita minta. Contohnya kayak adik-adik ya, apa sih membuat kamu bahagia? Kalau aku dikasih handphone yang lebih bagus, kalau mamaku atau papaku nurutin aku. Lalu aku, apa sih membuat kamu bahagia? Kalau tanya sama orang tua, ya kalau aku jadi orang kaya raya. Ya, kebahagiaan itu akan sirna ketika hartanya itu kebakar ludes. Kebahagiaanmu juga akan sirna ketika handphone itu terjatuh dan pecah dan gak bisa lagi diperbaiki. Tetapi kebahagiaan orang yang taat kepada Tuhan, yang turut kepada perintah-perintahnya, yang terus tiap hari memahami dan mengamati, yang bersyukur kepada dan hidup jujur di dalam perintah Allah, dia akan selalu senantiasa berbahagia dan berpengharapan dalam kehidupannya, meskipun dia harus menghadapi kesulitan. Karena ketika orang masih tetap bisa tenang di dalam persoalan hidup yang berat, atau mungkin di dalam perkara-perkara beban yang berat, itu adalah orang yang sudah memegang teguh firman Allah. Karena ketaatan itu akan menyelamatkan kita. Jadi ini ada satu cerita. Ada 2 orang anak laki-laki yang kembar. Kembar itu yang satu bapak satu mama ya, kembar sama lahirnya. Nah, mereka sedang bermain-main di kebun di belakang rumahnya, di bawah pohon dekat rumahnya. Asik bermain, kedua anak laki-laki itu berkeliling berkejar-kejaran. Ketika mereka berteduh di bawah satu pohon, papanya tiba-tiba hadir. Papanya berteriak dari depan pintu belakang rumahnya. Katanya demikian, "Hei, Alda, Aldi." Nama anak-anak itu si Alda dan si Aldi. "Alda, Aldi, Papa perintahkan kamu jongkok sekarang." Si Alda itu nurut, dia jongkok. Lalu si Aldi itu heran, ini si papa ngapain sih? Gak seru males. Dia bilang begitu. Dan dia tetap berdiri. Lalu papanya bilang, "Alda, Aldi, kalian harus merangkak dari sana ke rumah," katanya. Dari sana ke rumah. Lalu si Aldanya nurutin. Dia merangkak. Tapi kalau si Aldinya, dia gak mau. Bodo amat. Enggak, males. Dia bilang begitu. Dan rupa-rupanya setelah si Alda tadi sudah berjalan setengah, lalu bapaknya bilang, "Alda, berdiri dan berlarilah kepada papa," katanya. Lalu dia berdiri dan berlari kepada papanya. Terus si Aldanya disuruh tetap berdiri di situ, dan si papanya berlari mengarah kepada si Aldinya. Rupanya ketika si Aldi melihat papanya berlari ke arahnya, dia merasa bahwa papanya itu sedang marah. Dan pada akhirnya dia membalikkan tubuhnya lagi untuk berusaha melarikan diri. Rupa-rupanya seekor ular sudah siap-siap menerkam dari batang pohon untuk mematuk dia. Lalu ketika ular itu meloncat ke arah si Aldi, papanya langsung pasang badannya dan membiarkan tubuhnya untuk digigit oleh sang ular. Akhirnya si Aldi pun tetap selamat, tetapi papanya harus dibawa ke rumah sakit segera. Lalu ketika papanya sudah siuman dari sakitnya, dan dia sudah diselamatkan dari racun ular itu, papanya bilang, kalau anak yang menurut dan taat dalam perintah Allah, dia selamat. Tapi anak yang tidak turut dan menaati perintah orang tuanya, dia terancam.
oleh ular yang tadi itu, yang akhirnya papa harus turun tangan dan mengorbankan diri saya untuk menyelamatkanmu. Itu kata papanya. Lalu si Aldi itu menyesali tidak menaati papanya. Dia merasa bahwa diakibatkan oleh ketidaktaatannya, papanya menjadi korban. Apa yang mau kita pelajari adik-adik? Iya, Allah sudah berseru kepada semua manusia mulai dari kitab Mazmur ini supaya kita selalu taat kepada Tuhan. Kita diminta supaya turut perintah-perintahnya, supaya kita selalu mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi sayangnya masih banyak manusia yang tidak taat. Contohnya, katanya jangan engkau berbohong, bersaksi dusta, jangan berbohong. Semua kita tahu itu. Lalu kalau ditanya, apa kamu tidak pernah berbohong? Sering, jawabannya sering. Kita tidak taat kepada perintah Allah. Dan pada akhirnya, kalau dalam cerita tadi papanya Aldi itu memberikan tubuhnya untuk melindungi Aldi, sama seperti Yesus yang adalah Tuhan kita, karena kita tidak menaati perintah-perintah Allah, pada akhirnya dia harus berkorban menyelamatkan kita. Tapi ingat adik-adik, pengorbanan Yesus hanya sekali saja. Setelah itu kelak dia akan datang untuk menghakimi kita. Barang siapa yang tidak taat kepada perintah Allah, dia akan menerima yang menjadi upah dari ketidaktaatannya. Dia tidak akan diselamatkan lagi, hanya cukup harus bertanggung jawab. Makanya firman hari ini mau mengajarkan kita semua, dan adik-adik, saya Inang Pendeta, semua kita yang mendengarkan, supaya kita memperoleh dan mengejar kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Taatilah itu, maka kita akan selamat. Itulah yang harus kita renungkan. Ingat adik-adik, cintai firman Tuhan, itu khotbah kita minggu lalu. Dan hari ini taati setiap firman itu, dan percayalah, kamu, kita semua akan diselamatkan Tuhan. Berbahagialah, senantiasalah setia kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua, khususnya adik-adik, untuk menghidupi firman Tuhan. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas firman yang Engkau telah sampaikan bagi kami, yang mengingatkan kami melalui seruan Mazmur, yang selalu ingin menaati perintah Allah, mengingat dan mengamati setiap ajaran dan titah Allah. Ajarkan kami juga Tuhan untuk hidup seperti pemazmur yang selalu berusaha memahami, menghidupi, melakukan perintah Allah, dan hidup di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, supaya pada akhirnya Tuhan kami mampu berbahagia, dan kami juga mampu diselamatkan oleh Kristus. Maka Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami hanya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, sanggupkan mereka memahami kebahagiaan yang di dalam Kristus, supaya mereka juga mengajarkan dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para guru sekolah minggu, para pelayan di tengah-tengah gerejamu, para ladu, pendeta, semuanya, biarlah Tuhan yang menjagai, dan Tuhan yang memberikan kesiapan bagi kami semua untuk tetap setia di dalam keterpanggilan kami melayani. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, bangsa kami, yang kami di mana Tuhan semua sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti tepat, di kondisi yang tepat bagi kami untuk mendengar jawaban doa kami dalam kesembuhan dan kepunahan COVID itu sendiri. Maka Tuhan, jangan berlama-lama Engkau menjawab kami, tapi bersegeralah untuk menjawab kami Tuhan, supaya pada akhirnya kerinduan kami untuk datang ke rumah-Mu terpenuhi, dan kami bisa bertemu satu dengan yang lain, dan setiap proses persekutuan, sekolah pelajaran kami, dan semua hal-hal yang kami selama ini sudah kami tinggalkan, bisa kami lanjutkan kembali. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menjadi hamba-hamba-Mu yang menaati Engkau, yang memperoleh kebahagiaan yang layak daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai anak yang taat akan Tuhan, berarti dia tidak hanya mendengarkan tapi mau melakukan perintahnya. Nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tina, kita mau angkat satu lagu pujian, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Dengan sikap berdoa kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual sekolah Minggu. Apa kabar adik-adik? Kakak doakan semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Oke adik-adik, sebelum kita membuka kembali Alkitab kita dan membaca Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, sekarang kami mau kembali membaca Alkitab-Mu. Tolong ajari kami ya Bapa, tolong bimbing kami agar kiranya kami boleh membaca dan juga mengerti isi dari firman-Mu ya Bapa, dan juga berkati kami agar kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong ajari kami ya Bapa agar kiranya kami bisa menyenangkan hati-Mu dan juga bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, adik-adik, mari kita buka kembali Alkitab kita. Kita buka kembali Alkitab kita dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Oke, kakak ulang kembali. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai 8. Sudah dibuka semua Alkitabnya? Kalau sudah dibuka Alkitabnya, kakak akan membacakan untuk kita semua, dan adik-adik di rumah boleh menyimak dan juga membaca Alkitabnya. Oke? Kakak akan mulai membacakannya. Mazmur 119 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Oke, adik-adik, kakak punya sebuah video. Ini animasi. Mari kita menonton bersama video ini. Oke,
Siap ya adik-adik ya? Kakak akan putarkan untuk kita bersama. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton bersama video animasi tentang seseorang yang berada di padang gurun dan sedang kehausan. Nah, kalau di padang gurun itu adik-adik pasti sudah tahu suasananya, bukan suasana, suhunya pasti sangat panas dan sangat kering. Oke? Jadi, kalau ada di padang gurun kita harus punya persediaan air. Karena kita akan sangat kehausan. Nah, orang tersebut sudah membawa persediaan air, tapi sayangnya airnya habis, adik-adik. Dan dia sangat kehausan dan membutuhkan air. Kemudian di otak dia, di fokusnya dia, di pikiran dia bagaimana mendapatkan air. Hanya air yang dia mau, air minum. Nah, dia kemudian melihat sebuah gambar penunjuk bahwa di situ ada keran air. Tadi adik-adik bisa melihat ya, ada gambar cewek menunjukkan ada keran air. Kemudian orang ini mau ke keran air. Dalam perjalanannya ke keran air, sebenarnya orang ini sudah diarahkan untuk tidak ke keran air tersebut, tapi berjalan ke jalan yang lain yang kelihatannya kering dan juga berbatu-batu. Tadi adik-adik lihat ya, ada tadi orang ini sudah ada di tangannya, diarahkan belok ke jalanan ke arah yang ada batu-batunya, tapi orang ini tidak mau, dia malah lompat dan dia hanya mau pergi ke keran air tersebut. Nah, singkat cerita adik-adik, orang tersebut sampai di keran air. Kemudian begitu sampai di keran air, ternyata keran airnya rusak dan dia harus sedikit berusaha memperbaiki keran air tersebut. Lalu dia mendapatkan apa adik-adik? Setelah dia berhasil memperbaiki keran air, dia mendapatkan hanya 1 tetes air saja. Tapi dia sudah merasa begitu bahagia karena hausnya hilang. Tapi apa adik-adik? Coba kalau tadi dia menuruti petunjuk arah yang diberikan untuk pergi ke jalanan yang berbatu-batu tadi, yang terlihat kering dan berbatu-batu. Kalau dia mau menuruti itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Karena apa? Di balik gurun tersebut ternyata ada oase. Oase itu apa adik-adik? Oase itu adalah sumber air di padang gurun. Nah, kalau tadi dia mau menuruti petunjuk itu yang sudah diarahkan ke dia akan mendapatkan oase dan dia bisa minum sepuasnya di oase tersebut.
bukan hanya satu tetes air, tapi bisa minum sampai puas. Atau bahkan mungkin dia bisa mengisi kembali botol minumnya untuk menjadi persediaannya. Nah, adik-adik, semua orang mau bahagia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Inang Pendeta, semua orang mau bahagia. Tapi bentuk kebahagiaannya setiap orang itu berbeda-beda. Tadi Inang sudah menjelaskan bentuk kebahagiaan orang tua seperti apa, anak-anak seperti apa, kemudian opung-opung seperti apa. Nah, kalau orang tua bahagia melihat anak-anaknya sukses, untuk itu orang tua akan berusaha supaya anak-anaknya bisa terus sekolah dan kebutuhannya tercukupi. Nah, kalau anak-anak kebahagiaannya apa sih adik-adik? Apa sih kebahagiaan adik-adik? Punya handphone baru, handphone terbaru, handphone mahal, punya mainan yang banyak, punya uang jajan, apa saja yang dia mau dikabulkan orang tua, terus punya makanan yang banyak. Nah, semua orang punya kebahagiaan tersendiri. Ada orang yang bahagia kalau dapat nilai yang bagus. Wah, aku berhasil juara 1. Ada juga orang yang bahagia kalau punya handphone terbaru dan tercanggih, hebat sekali. Ada juga orang-orang yang bahagia kalau punya makanan yang banyak, bisa makan yang banyak, makan bakso, makan pizza, makan kue, makan buah. Ada orang yang bahagia kalau bisa makan yang banyak. Nah, tapi apa adik-adik? Setelah kita punya handphone yang baru, kemudian juara, kemudian punya makanan yang banyak. Nah, setelah semuanya ini kita dapatkan, apakah kita akan tetap merasa bahagia? Pastinya setelah handphone baru dan canggih ini akan keluar lagi edisi yang terbaru, berarti handphone kita ini sudah tidak canggih lagi, maksudnya sudah berkurang kecanggihannya. Nah, apakah bisa tetap bahagia? Pastinya kita mau yang lebih lagi. Atau mungkin kalau handphone kita ini jatuh, rusak, apakah kita akan tetap berbahagia? Pastinya rasa kebahagiaan kita akan berkurang. Kemudian setelah juara, setelah dapat medali, apakah kita akan tetap bahagia adik-adik? Pastinya kita akan berusaha lagi supaya bisa dapat juara lagi, supaya bisa tetap menang lagi di lomba yang baru atau lomba yang lain. Nah, setelah makanan yang kita makan ini habis, apakah kita akan tetap bahagia? Pastinya kita mau lagi dong ada makanan yang baru supaya bisa bahagia terus. Nah, jadi adik-adik, kebahagiaan yang kita dapatkan secara materi, secara materi dan juga secara kakak bilang ya, secara fisik, itu kebahagiaannya hanya bersifat sementara. Nah, Tuhan menawarkan kebahagiaan yang sifatnya tidak sementara, tapi sifatnya tapi sifatnya panjang dan lama adik-adik. Jadi sifatnya kita rasakan bukan cuma sementara, bukan hanya ketika kita kenyang kita bahagia, bukan hanya ketika kita punya handphone baru kita bahagia, bukan hanya ketika kita juara kita bahagia, tapi Tuhan menawarkan kebahagiaan yang rasanya bisa kita rasakan sangat lama dan panjang. Nah, adik-adik, dalam firman kita hari ini, kita belajar bahwa kalau kita taat, kita akan bahagia. Taat seperti apa nih Kak? Taat pada firman Tuhan. Nah, kalau kita taat pada firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang akan kita rasakan panjang, lama, bukan hanya sesaat, bukan hanya sebentar. Nah, adik-adik, taat pada perintah Tuhan sama aja dengan taat pada perintah orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Untuk itu, kita harus taat pada perintah orang tua. Kalau orang tua suruh kita belajar, maka kita harus mau belajar. Kenapa adik-adik? Orang tua mau kita mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan kita sukses. Caranya apa?
Orang tua menyuruh kita untuk rajin belajar. Dengan kita rajin belajar, berarti kita bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalau kita mendapatkan nilai yang bagus, kita bisa ranking. Nah, kalau ranking, lama-lama kita akan bisa mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan. Nah, adik-adik, dalam Alkitab ada banyak contoh tokoh-tokoh yang taat pada perintah Tuhan. Nah, mereka taat melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Dan karena ketaatannya, mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga berkat dari Tuhan. Contohnya yaitu yang pertama, Nuh. Nabi Nuh ini taat pada perintah Tuhan. Tuhan menyuruhnya untuk membuat apa, adik-adik? Tuhan menyuruhnya untuk membuat bahtera. Meskipun kelihatannya agak aneh, apa sih Tuhan kok aku disuruh buat bahtera? Terus meskipun dia diejek oleh orang-orang di sekitar dia, tapi dia tetap taat pada perintah Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh untuk buat bahtera, lalu dia membuat bahtera. Dan apa, adik-adik? Berkat bahtera yang dibuatnya itu, dia mendapatkan keselamatan dari air bah. Dia dan keluarganya selamat dan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian apa, adik-adik? Contoh yang lainnya lagi. Ada Abraham. Abraham juga taat dan setia pada perintah Tuhan. Apa sih contoh ketaatan Abraham? Abraham taat pada perintah Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya untuk mempersembahkan anak yang sangat dia kasihi. Yaitu siapa? Namanya Ishak. Tuhan menyuruh dia untuk mempersembahkan Ishak. Nah, Ishak itu kan pada saat itu adalah anak yang sangat dia kasihi. Tapi dia mau taat sama Tuhan, dia mau setia sama Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan. Kemudian apa, adik-adik? Dia mau melakukan firman Tuhan, mau mempersembahkan anaknya. Tapi Tuhan melihat ketulusan Abraham, lalu Tuhan memberikan pengganti. Jadi tidak jadi anak Ishak yang dipersembahkan, tapi ada korban bakaran lain yang sudah Tuhan persiapkan. Jadi Abraham tetap mendapatkan kebahagiaannya. Jadi adik-adik, kalau kita mau taat dan setia dan menuruti perintah Tuhan, maka percayalah pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sama seperti ilustrasi kakak tadi di video tadi. Kalau orang tersebut mau taat dan mau menuruti petunjuk yang sudah diberikan kepadanya, ada tadi tangan-tangan yang sudah menghalangnya untuk tidak sampai ke keran air, tapi mengarahkannya untuk sampai ke jalan, untuk bisa melalui jalan yang lain, yang batu-batu tadi, untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau orang ini mau menuruti arahan tersebut, orang ini akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih banyak lagi, adik-adik. Tapi karena orang ini tidak mau, orang ini hanya fokus pada keran air, dia hanya mau dapatin air dengan apa yang ada di depan mata dia, harus dia dapatkan. Hanya itu yang dia mau, sehingga dia mendapatkan air tapi hanya 1 tetes. Nah, sama halnya dengan kita. Kalau kita hanya mau fokus pada kebahagiaan yang sesaat, kita akan mendapatkannya. Tapi setelah itu kebahagiaan itu akan hilang. Kebahagiaan itu tidak bersifat lama atau tidak kita rasakan lama, tapi hanya sesaat. Tapi kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan, maka percayalah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang dapat kita rasakan dengan lama. Nah, adik-adik, kebahagiaan orang Kristen itu bukan hanya ketika kita mendapatkan materi atau mendapatkan barang sesuai kemauan kita atau mendapatkan juara sesuai harapan kita. Tapi kebahagiaan orang Kristen itu dilengkapi dengan rasa syukur, adik-adik. Jadi apapun yang kita dapatkan saat ini, meskipun kita minta sama Tuhan, Tuhan aku mau dong HP yang terbaru, tapi
kalau kita belum mendapatkan HP tersebut, kita masih tetap bisa mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kalau misalnya kita belum bisa mendapatkan juara seperti yang kita harapkan, kita masih tetap bisa mengucap syukur. Jadi, kebahagiaan orang Kristen itu salah satunya ketika kita bisa mengucap syukur atas apapun kondisi kita, apapun yang kita dapatkan, dan apapun yang kita rasakan. Nah, kakak yakin pasti adik-adik mau kan mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Kakak juga mau mendapatkan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang bisa kakak rasakan lama, bukan sesaat. Untuk itu adik-adik, mari yuk adik-adik dan kakak kita belajar untuk menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara yang pertama, menuruti firman Tuhan, menuruti perintah orang tua, menuruti perintah kakak sekolah minggu, kemudian menuruti perintah guru di sekolah, kemudian rajin beribadah, meskipun di rumah, tapi kita tetap beribadah dengan disiplin. Oke? Kalau di gereja kita ibadahnya mulai jam 7, maka di rumah usahakan juga adik-adik untuk beribadah jam 7 ya. Supaya apa? Supaya adik-adik punya waktu untuk mengerjakan aktivitas. Karena seperti yang udah kakak informasikan minggu-minggu sebelumnya, jika adik-adik mengerjakan aktivitas dan mengumpulkan aktivitas sebelum jam 10, maka adik-adik akan mendapatkan kupon. Tapi kalau adik-adik mengumpulkannya setelah jam 10, tetap diterima sama kakak sekolah minggunya tapi tidak mendapatkan kupon. Nah, tetap rajin beribadah, kemudian rajin membaca Alkitab. Ya, kenapa kita harus rajin membaca Alkitab sih Kak? Karena Alkitab sebagai petunjuk hidup kita. Firman Tuhan adalah petunjuk hidup kita. Jadi kita harus rajin untuk membaca Alkitab ya. Kemudian rajin berdoa dan rajin melakukan perbuatan baik. Oke? Dengan kita melakukan hal-hal tersebut, dengan kita berusaha menjadi orang yang baik, menuruti perintah Tuhan, maka kakak yakin adik-adik akan mendapatkan kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan untuk adik-adik dan juga untuk kakak. Jadi, mari kita sama-sama berlomba untuk taat dan setia pada perintah Tuhan dan juga melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal dari Tuhan. Oke? Cerita kakak sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur ya Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Bapa, kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami belajar untuk taat dan setia dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa mendapatkan kebahagiaan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Tolong ajari kami ya Bapa, agar kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Ajari kami juga ya Bapa, agar kiranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Tolong ajari kami ya Bapa, agar kiranya kami juga bisa menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua kami dan juga orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Bapak, engkau tahu saat ini seluruh dunia sedang dilanda pandemi corona, pandemi COVID-19. Bapak, tolong kasihanilah kami ya Bapak, berkatilah kami, bantu kami ya Tuhan, bantu pemerintah agar kiranya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu dan juga vaksin bisa segera ditemukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tolong berkati kami juga ya Bapa, agar kiranya kami bisa senantiasa sehat dan sukacita ya Bapa. Berkati kedua orang tua kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, berikanlah kesehatan ya Tuhan kepada mereka ya Bapa.
Terima kasih Bapa yang baik. Tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Oke, adik-adik, aktivitas hari ini yaitu ayat hafalan. Nah, ayat hafalan ini dalam bentuk video. Oke, kenapa sih Kak ayat hafalan terus? Minggu lalu berupa ayat, kemudian minggu ini ayat lagi. Kenapa sih ayat terus? Nah, adik-adik, tahu nggak kalau kita semakin banyak menghafal ayat Alkitab itu sangat bagus adik-adik. Karena kalau adik-adik menghafal dan mengingat ayat Alkitab, maka itu bisa menjadi pedoman adik-adik, bisa menjadi petunjuk adik-adik dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi yang kakak bilang, kalau kita rajin baca Alkitab, maka karena Alkitab ini adalah petunjuk hidup, maka kita harus rajin baca Alkitab. Karena kita rajin baca Alkitab, maka kita akan tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan. Untuk itu, jangan bosan-bosan kalau aktivitasnya berupa ayat hafalan ya. Karena ayat hafalan ini, ayat Alkitab ini sangat bagus untuk kita hafal ya adik-adik ya. Nah, ayat hafalan hari ini yaitu dari Mazmur 119 ayatnya yang pertama. Yaitu, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oke. Nanti adik-adik bisa video, kemudian kirim ke grup sebelum jam 10. Kakak akan melis adik-adik yang mengumpulkan aktivitas. Nah, yang sebelum jam 10 akan mendapatkan kupon. Oke? Bisa ya adik-adik ya. Kemudian bukan hanya kakak ingatkan kembali, bukan hanya ayat hafalan ini, tapi kakak mengingatkan juga untuk saat teduh. Di buletin yang kakak bagi di awal bulan kemarin ada saat teduhnya. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan saat teduh setiap hari ya. Nanti saat teduhnya dibaca, kemudian bisa ditulis apa yang adik-adik dapatkan dari renungan tersebut. Oke. Kemudian jangan lupa minta paraf orang tua. Ya, tetap rajin dan setia melakukan saat teduh ya adik-adik ya. Meskipun kakak sekolah minggunya tidak melihat, tapi adik-adik percaya bahwa Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Untuk itu, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan saat teduh dan rajin membaca Alkitab dan berdoa. Oke adik-adik, bisa ya? Sekian sekolah minggu hari ini. Adik-adik tetap sehat, kakak harap tetap sehat, tetap sukacita, dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Begitu sampai di rumah jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga membersihkan tubuh. Oke? Bisa ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Ya, akhirnya kita akan berpisah. Namun, sebelum kita berpisah, kita mengumpulkan persembahan dulu, oke? Nah, nanti dibantu sama para orang tuanya ya. Nah, persembahannya itu nanti ditransfer ke sini nih, rekening gereja HKBP Sutoyo. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dengan lagu Beri syukur, berilah syukur. Kita nyanyi dengan penuh semangat. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi, kita nyanyikan.
Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.